Pengen sendiri disuruh orang tua? Pengen sendiri, soalnya pengen ke UIM, kayak orang tua. Kok anak zaman sekarang SD tahu UIM ya? Barang siapa yang berjalan pada jalannya maka sampailah ia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, jumpa kembali bersama saya Ilham Pradipta di Insight Andalus, di mana di podcast Insight Andalus ini kita akan ngobrol dengan orang-orang Al-Andalus. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol dengan santri putra yang ada di Asrama Putra Al-Andalus. Nah, buat ayah bunda yang gak ingin ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Andalus TV, pastikan subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta like, share video ini ke orang tua yang lainnya. Dan buat yang belum follow Instagramnya, bisa klik link di bawah ya, ada link Instagram biar ayah bunda juga gak ketinggalan info terupdate dari Instagram Al-Andalus. Nah, kembali ke Insight Andalus, kita sudah ada di samping saya Kiano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa Kiano. Gimana perasaannya hari ini Kiano? Alhamdulillah baik. Waduh, Ana jangan Ustadz dipanggilnya. Saya bukan Ustadz, Om. Bang aja ya. Iya. Kiano umur berapa Kiano? 12 tahun. 12 tahun. Berarti baru lulus SD dong? Iya. Berarti sekarang kelas 1 SMP? Iya. Satu apa di sini? 1 SMP benar ya? Iya, 7. 1 SMP. SD-nya dulu di mana? SD. Di Makassar. Orang Makassar. Orang tua di Makassar? Iya. Berarti di sini nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada. Saudara? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Ini jauh-jauh dari Makassar. Anak berapa? Berapa saudara? 3. Anak ke? 1. Anak pertama? Syuh. Anak pertama dari Makassar. Iya. Pengen sendiri disuruh orang tua? Pengen sendiri, soalnya pengen ke UIM, kayak orang tua. Kok anak zaman sekarang SD tahu UIM ya? Dikasih tahu gitu. Sama siapa jangan kasih tahu? Orang tua. Orang tua tetap ngasih. Mau nggak Kiano jadi ustadz? Jadi ustadz? Enggak, jadinya apa? Nggak tahu, belum kepikir lah. Tapi intinya Kiano ketika ditawarkan mau ke Madinah mau. Kenapa mau ke Madinah? Ya katanya bagus aja di sana, katanya dibayarin di itunya, makannya, hotelnya. Dari situ banyak pelajaran juga, ilmu kayak gitu. Jadi baru sebatas itu taunya berarti ya. Iya. Berarti nanti insya Allah seiring berjalannya waktu Kiano akan mendapatkan info-info terkait UIM seperti apa gitu ya. Pelajarannya yang diajarin di sana apa. Tapi berarti sampai sekarang baru taunya pengen masuk UIM aja. Belum tahu juga ada jurusan apa di sana. Belum tahu. Ya gitu ya. Terus cara tes masuknya juga gimana. Yang penting sekarang belajar dulu nih dari kelas 1 SMP. SMA bakal di sini lagi dong berarti? Ya insya Allah. Insya Allah, udah langsung kepikiran tuh ya, biar fokus ke UIM. Soalnya masuk sini buat itu aja juga ke UIM, kan perjalanan ke UIM-nya ada di sini. Oh, mau adalah itu istilahnya. Kenapa mau masuk sini? Itu Salah satunya selain itu kan masalahnya jauh. Jauh banget ini, Makassar ke Jonggol, jauh banget. Apa ya? Itu pemandangannya kan juga bagus, luas gitu. Oke, jadi lebih ke sana. Yang ngasih tahu ada Al-Andalus ini orang tua apa? Orang tua. Orang tua. Iya. Orang tua cari tahu juga. Iya. Searching gitu. Iya. Orang tuanya kerja apa? Kalau boleh tahu Kiano. Ada ibu masih ada ya? Ibu masih ada? Ayah. Oke. Ayah kerja apa? Ayah kerja di hotel. Kalau ibu? Rumah tangga. Oke. Jadi ayah. Yang nyari ibu apa ayah? Dua-duanya. Oh, dua-duanya nyari juga. Nyari juga. Emang sengaja nyari pendidikan. SD-nya dulu di sana SD negeri? SD umum? Apa Islam gitu? Islam. Islamic. Oh, oke. Islamic school. Iya. Tapi kok mau ya abis lulus SD masuk SMP kok mau, kenapa? Kan masih bisa, kalau SMP kan masih bisa main sama teman-teman rumah di sana. Pesantren aja gitu, nggak mau SMP aja, soalnya kan SMP kayak apa ya? Nggak gimana ya, pokoknya nggak mau aja SMP, maunya pesantren aja. Kan nggak bisa main game di sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan yang penting ada liburnya. Kalau nggak ada juga nggak mau.
Iya libur iyalah, pasti ya sekolah kerja belajar terus kan. Tapi kan liburnya seminggu di sini juga, emang pulang Makassar enggak kan? 2 minggu. Oh 2 minggu. 2 minggu balik. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali pulang nih? Enggak. Oh enggak. Maksudnya tiap PAS, PTS. Oh jadi 6 bulan sekali itu pulang 2 minggu. Tapi kan lumayan lama 5 bulan di sini. Betah tapi di sini? Iya. Betah? Yang bikin betah apa? Apa ya, teman-teman dong kali, bola itu gitu. Masih bisa main lah di sini ya? Masih bisa. Belajar juga nggak lama ya? Jam 12 selesai tadi infonya. Iya. Terus habis itu bisa main? Iya. Oke, begitu tuh seneng tuh ya? Iya. Makan tinggal makan? Makan. Jajannya berapa di sini Kiano? Ada uang jajan gak dari orang tua? Ada. Dikasih ya? Ada. Suka habis gak dipakai itu? Maksudnya nggak pernah habis. Nggak pernah habis? Tapi pernah dipakai buat jajan? Pernah. Jajannya di mana? Di kantin. Oh di kantin. Jajan apa sih biasa di kantin? Di kantin kadang ada mie, Popeyes gitu. Pokoknya makanan yang nggak ada di kantin, apa dia ada di pantry atau yang disiapin buat makanan nggak ada, jajannya di kantin. Ada di Es krim ada es krim? Ada. Jajan juga es krim? Ada. Iya, beli. Tapi di sini tidak boleh main game gimana? Kan SD masih main game. Kalau di rumah main game masih di rumah? Main game. Ya terus kalau di sini kan udah nggak ada handphone gimana? Iya. Biasa aja? Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah, nggak ngaruh ya? Nggak. Kan ada anak-anak yang nggak bisa jauh dari game. Kalau Kiano nggak masalah. Nggak itu sih, nggak terlalu apa, kayak mendalami game kayak gitu, mainnya sekedar main aja dah. Oh. Jadi sekarang kalau di sekolah apa di pesantren ini nggak ada handphone pun nggak masalah. Teleponan sama orang tua? Ya harus ada juga. Di sini ada? Ada. Bisa nelfon video call orang tua gitu ya? Bisa. Itu tiap hari? Tiap hari Kamis. Tiap hari Kamis sama Sabtu. Jadi biar tanya kabar sama orang tua Ya, gitu ya. telepon video call. Kangen nggak? Mau kangen sama orang tua nggak? Kan baru balik. Jadi Oh baru pulang? Belum, biasa. Nanti kalau udah lama. Nangis nggak? Nggak, itu awal-awal doang. Awal-awal doang. Nangis? Nangis. Karena? Ya jauh aja gitu dari rumah. Baru pertama kali ngerasain jauh. Itu baru pertama kali ya sekolah jauh sama orang tua gitu ya. Iya. Mau kabur juga nggak bisa ya. Enggak. Mau kabur kemana? Jadi intinya sekarang buat Kiano itu fokus untuk belajar di sini buat sampai masuk di UIM. Iya. Masalah cita-cita belum tahu, yang penting masuk UIM dulu. Iya. Tapi menurut saya itu udah bagian dari cita-cita loh. Cita-cita saya masuk UIM gitu. Karena saya pengen masuk UIM, tapi walaupun belum tahu di UIM mau ngambil apa gitu ya. Iya. Kalau di sini pelajaran favoritnya apa? Umum gimana? Umum dulu deh, umum dulu. Umum paling matematika ya. Suka matematika. Dari SD suka matematika. Nggak suka sih, maksudnya pengajarnya di sini sama di SD enak. Beda, enak-enakan di sini. Enak di sini. Oke. Kalau yang pelajaran agamanya? Akidah. Akidah. Kenapa suka akidah? Gurunya juga enak juga, lebih cepat hafal, paham gitu. Oh, Masya Allah. Jadi kesimpulan yang saya dapat ya dari obrolan sama Kiano, sebenarnya bukan mata pelajarannya, tapi gurunya. Iya. Kalau gurunya asik, mata pelajaran seseram apapun asik. Bisa aja, yang penting bisa sampai paham aja. Udah bisa belajarin. Jadi buat Kiano nggak apa-apa deh mata pelajarannya saya nggak tahu mata pelajaran apa, tapi selama gurunya ngajarinnya enak, Iya. Kiano bisa ngambil ilmu itu. Insya Allah ya. Berarti ini penting juga ya buat para sekolah-sekolah lain ya, gurunya itu harus diajarkan atau memiliki skill kemampuan yang mengajar itu dengan cara yang asik gitu ya. Iya. Oke, kalau fisika suka nggak? Ada nggak sih SMA di sini, SMP di sini fisika? IPA. Oh IPA, masih IPA, belum sampai ke fisika ya berarti ya. Di sini pelajaran ada apa aja? SMP. Umumnya? Umum, IPA, matematika, Bahasa Inggris, bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia, apa lagi ya? Di sini kan masuk Jawa Barat, ada bahasa Sunda nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus apa lagi? Itu doang. PPKN gitu? Nggak ada. Nggak ada. Yang tadi aja inti-inti itu aja. Kalau yang agama? Akidah, fikih, Siroh. kitabah, tahfiz, apa lagi ya? Kitabah, tahfiz, udah kayak gitu aja. Ya Nggak tahu semua. sebenarnya banyak kali ya mungkin nggak Banyak, hafal ya. 12 kayak gitu. Nanti saya akan minta santri berikutnya bawa mata pelajaran kali jadwal Senin sampai Sabtu ya belajarnya. Jumat. Sampai Jumat, Sabtu Ahad libur. Ekskul. Ekskulnya apa? Ekskul kemarin semester pertama itu pramuka doang. Pramuka. Emang sengaja atau wajib ngambil itu? Wajib. Oh wajib. Pramuka berarti ngambil belajar simpul-simpul dong? Enggak. Belajarnya apa? Kemarin itu
belajarnya paling baris-baris, disiplin gitu jalan-jalan ya. doang ya. Gerak jalan maksudnya. Kok jalan-jalan? Ya, Enak dong jalan-jalan. jalan. Ya. Jalan-jalan doang. Kemarin ikut juga tuh main bola, kesana kan jalan-jalan juga sambil belajar, main bola, makan, ngumpul gitu, makan gitu. Nah terus kalau misalnya dari teman-teman Kiano yang masuk sini ada juga nggak dari SD? Dari Makassar? Enggak ada. Nggak ada. Kenapa? Tapi teman-teman Kiano yang SD tahu nggak Kiano masuk sini? Tahu. Guru-guru tahu. Ada yang mau ikutan juga nggak? Nggak tahu sih, kayaknya pada mau sih, tapi udah pada keterima di sini ke sini ya. Maksudnya pada keterima ke sini? Udah keterima di pondoknya, masuk keluar lagi. Oh mereka pada keluar lagi, maksudnya mereka pada masuk pondok-pondok juga? Udah masuk. Dulu SD-nya SD Islam tadi? Iya. SD Islam. Jadi di sana belajar Arab juga berarti kan? Iya. Kalau di sini belajar bahasa Arabnya lebih intens. Di sana udah bisa bahasa Arab belum waktu SD? Apa emang nggak ada bahasa Arab? Ada. Tapi udah bisa ngomong bahasa Arab? Paling ngomong apa ya? Dasar-dasar? Dasar-dasar doang. Kalau sekarang lebih dalam? Iya, tapi belum dalam juga sih. Tapi sekarang udah bisa lah ngomong, ditanya kayak maismuk gitu kan? Iya, bisa. Apa? Maismuk ya gitu. Itu udah bisa jawab. Kaifahal gitu ya. Itu udah bisa jawab, tahu cara jawabnya. Kalau hafalan Quran? Iya. Udah berapa juz? Apa masih baru masuk ya? Tapi kan dari SD udah belajar tahfiz dong. Iya. Udah berapa juz? Alhamdulillah udah 7 juz gitu. 7 juz? Udah. Dari SD udah ada bekal itu? Di SD berapa? 6 juz berarti dari SD? 7 udah 7? Oh berarti satu... Pas wisuda dites. Ya pas satu kelas 1 juz berarti? Pas di wisuda dites? Mutkin gitu? Maksudnya dites mutkin apa dites hafal 7 juz? Bukan di tes di wisudanya, maksudnya tes ujian sebelum wisuda. Oh, iya. Ada sertifikatnya. Iya. Nah, selama di Al-Andalus nih, apa yang bikin Kiano merasa bahagia di sini? Teman bola, makannya bebas dah kayak gitu. Kayak rumah kan apa ya, kayak kurang aja teman, soalnya baru pindah kayak gitu. Oh, sekarang udah mulai betah di sini gitu ya. Rencananya Kiano sekarang ada apa lagi yang mau didalemin nih, ilmu yang di kelas 1 atau nanti ke depannya buat bekal di UIM selain bahasa Arab? Ilmu agama sih. Apa yang mau didalemin? Akidah kalau nggak fikih. Akidah atau nggak fikih? Kenapa lebih suka akidah daripada fikih? Akidah gimana ya? Lebih banyak hafal-hafalnya, kagak rumit kayak fikih. Fikih banyak terbagi-bagi lagi. Oke. Ya bekal juga sih ya buat Kiano ya. Gimana cara ngebedain atau mempelajari akidah sama fikih gitu ya. Oke. Menarik juga ya. Kenapa Kiano berarti nanti ada kemungkinan lebih mendalami tentang akidah dong ya. Akidah itu lebih ke keyakinan kan? Pemahaman itunya ya. Yang dipelajari di sini akidahnya tentang apa? Udah banyak, udah berapa bab ya. Sekarang bab tentang apa lagi? Tadi bab lupa deh. Oh baru tadi belajar akidah. Baru tadi belajar. Hari ini. Iya. Di salah Jumat. Semua pelajaran pakai bahasa Arab di kelas. Pelajaran agama yang pakai bahasa Arab, bukunya full bahasa Arab. Dan itu ngomongnya guru pakai bahasa Arab? Enggak, ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia. Tetap dia ngertiin. Oh, maksudnya tetap belajar dikit-dikit. Tapi kalau udah SMA-nya pakai bahasa Arab full. Oke, jadi wajib udah. Karena emang baru masuk dari SMP ya, jadi belajar dari awal. Tapi kan udah hafal 7 juz. Iya, alhamdulillah ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, Kiano, kalau misalnya dalam waktu dekat ini ternyata di sini bisa loncat kelas nggak? Dari kelas 1 jadi kelas 3 karena saking pinternya gitu. Katanya nggak bisa, nggak boleh ya, karena emang harus runut ya. Harus, karena kan belajar agamanya nggak bisa loncat kelas ya. Agamanya kan step by step gitu ya. Oke. Nah, Kiano rencana dalam waktu dekat ini, nanti kalau pulang mau ngapain? Kan bentar lagi ya, bulan puasa kan? Iya, 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Mau ngapain nanti kalau pulang? Apakah mendakwahkan kepada teman-teman? Ayo pindah ke Andalus gitu. Bisa aja kayak gitu. Atau
pengen sharing-sharing sama teman-teman gitu. Iya kayak gitu. Di pesantren kamu ngapain belajarnya Ya gitu. kayak kemarin libur kayak gitu nanya-nanya. Nanya-nanya gitu juga ya. Teman-teman juga pada tertarik dong pengen ikut ke Andalus. Daripada oh bisa kayak gitu ya, bisa kayak gitu. Enak dong di sana kayak gitu. Iya enak, makanya ikut gitu. Iya. Kiano nanti kira-kira adiknya ada yang mau dibawa ke sini nggak? Paling ada yang kedua. Ada yang kedua. Kalau yang ada yang kedua umur berapa? Masih kelas 5. Masih kelas 5 ya. Cewek cowok? Cewek. Cewek. Ntar rencananya mau ditawarin, kasih tahu ke orang tua. Iya. Udah deket aja gitu kan. Nanti kalau misalnya nih di Andalus terus satunya di pesantren Al Irsyad kan jauh gitu. Ngambil lagi sih adiknya. Oh, ya biar sekalian. Ya, orang tua juga datang biar sekalian ke sini. Ya. Orang tua juga udah merencanakan itu. Iya. Dan orang tuanya memang udah memiliki pemahaman manhaj salaf juga ya. Iya. Kiano, guru favorit di sini, Ustadz siapa? Yang pertama Ustadz Auli. Siapa tuh? Maksudnya mengajar apa dia? Fikih. Fikih. Yang kedua? Ustadz Abdullah. Mengajar? Akidah. Terus ada lagi? Ada. Siapa? Ustadz Anas. Ustadz Anas. Iya. Mengajar apa itu? Matematika. Oh, guru matematika SMP sama SMA sama? Atau itu semua sama? Maksudnya materi pelajarannya? Bukan, gurunya? Beda. Kalau Ustadz Anas di SMP, yang di SMA Ustadz siapa gitu matematikanya. Kalau yang di SMP tadi Ustadz Abdullah akidah, di SMA-nya beda akidah SMA. Oh, oke. Ya. Yang bikin suka sama Ustadz Fikih apanya? Ya. Lucu cara ngajarnya? Atau asik aja gitu. Asiknya gimana sih maksudnya? Kayak ngomongnya kayak gaul aja gitu. Oh ya lucu berarti. Ya, maksudnya lucu tuh bisa mengikuti gaya belajarnya Kiano gitu ya. Ya teman-teman kan kayak ngomong apa gitulah. Dan itu pakai bahasa Indonesia ngajarnya. Bahasa Indonesia. Oke, Masya Allah. Nah Kiano, nih kalau misalnya ngelihat rencana ke depan, Kiano juga pengen ngejar di UIM gitu ya. Terus juga pengen keluar negeri, juga pengen jadi apa sih? Kiano belum tahu ya waktu itu ya. Belum tahu ya. Bukan pengen nggak jadi ustadz pun nanti bisa aja ya. Bisa aja ya. Atau jadi orang tua tadi apa? Kerja di hotel ya? Iya. Atau bikin hotel pengusaha bisnismen kan bisa gitu ya. Nah itu apa yang akan Kiano lakukan untuk mengejar target-target itu Kiano selain fokus belajar bahasa Arab? Itu saya belajar kayak apa ya, mendalami aja ke UIM nanti. Itulah terserah orang tua mau kemana lagi habis UIM. Mau gini ngikutin orang tua aja. Jadi intinya tetap mengikut saat ini ya, karena kan Kiano juga baru lulus SD kan, jadi mungkin orang tua lebih banyak mengarahkan gitu ya. Oh Kiano begini dulu. Tapi intinya adalah tetap ke arah UIM. Ya apa namanya administrasi dokumen-dokumen yang harus disiapkan buat masuk UIM tuh udah harus disiapkan dari sekarang. Misalnya contoh kayak bahasa Arabnya, kalau di Inggris kan TOEFL ya. Mungkin bahasa Arabnya buat masuk UIM nilainya harus berapa. Nah itu udah direncanakan gitu, belajar dari sekarang. Terus apalagi gitu. Nah mudah-mudahan lancar masuk UIM ya. Dipelajarin dari sekarang. Iya betul, disiapin dari sekarang. Masih muda, 12 tahun 12 ya. 12 tahun. Saya nggak kebayang 12 tahun saya dulu masih suka nonton film. Saya nggak suka nonton film. Iya, Masya Allah. Dan saya juga belum hafal 7 juz. Luar biasa ya buat ayah bunda yang mendidik anaknya gitu ya untuk lebih banyak terarah ke agama gitu, membekali hal-hal akhirat gitu ya. Mudah-mudahan juga apa yang diupayakan para orang tua itu juga nggak hanya menyelamatkan diri sang anak itu sendiri, tapi juga bisa menyelamatkan generasi Indonesia, apalagi yang mana kita tahu 2045 which is 20 tahun lagi dari sekarang, berarti usianya Kiano 32. Itu akan menjadi generasi emas yang akan melanjutkan kepemimpinan negara ini. Mudah-mudahan para generasi-generasi muda ini yang mana kita menjadi tanggung jawab untuk mendidik anak-anak ini dibekali dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu ilmu gitu ya, baik ilmu agama gitu ya maupun juga ilmu umum. Dan mudah-mudahan juga Kiano bisa dua-duanya tuh ya, ilmu umumnya ada, ilmu agamanya ada, seimbang gitu. Jadi bisa jadi orang yang bermanfaat buat negara, buat lingkungan gitu ya. Dan mudah-mudahan negara ini di tahun 2045 beneran jadi Indonesia emas. Kiano, terakhir sebelum ditutup, kata-kata hari ini Kiano.
closing statement dari Kiano. Lihat kamera ya. Barang siapa yang berjalan pada jalannya maka sampailah ia. Masya Allah. Berat itu. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, Iya. maka akan sampailah dia. Iya. Berarti kita harus memilih jalan kebaikan. Iya. Gitu ya maksudnya. Jalan yang memang kita pilih, yang diridhoi sama Allah gitu. Iya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan jalan itu ya. Dan sampai ketemu nanti di episode selanjutnya. Ayah bunda jangan lupa klik subscribe channel YouTube ini, pastikan aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru, dan juga bisa komen di bawah kalau misalnya ayah bunda pengen nanya-nanya sama Kiano nih gitu. Karena mungkin bisa jadi ada ayah bunda di rumahnya anaknya masih SD mau SMP juga di Al-Andalus ya, mau nanya-nanya gitu ya, kok bisa sih Kiano, saya juga nggak kebayang sih habis lulus SD bisa ke boarding gitu, Masya Allah ya. Nah ini mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyain, kita bisa ada sesi live Instagram mungkin nanti ya bunda juga bisa follow Instagramnya di Al-Andalus, saya taruh linknya di bawah insya Allah ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Ilham Pradipta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.